Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, malam Senin, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan mudah-mudahan malam Senin ini bisa, dengan adanya ngaji ini, bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja ngaji malam Senin ini kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. Kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini telah bermanfaat untuk kita semua dan tentunya untuk sahabat-sahabat yang pada malam hari ini belum bisa diberi kesempatan hadir bersama di tengah-tengah kita. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa qawlihi wa ila akhiril musannif hadzal kitab syarihna lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi malam hari ini faslun Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Isinya pasal yajibu ala wali sobi wa sobiyati al-mumayyizaini. Benar? Iya benar. Ayat murahuma bisolat. Benar ya? Utawi iki iku ana pasal suwiji. Isine pasal yajibu wajib hukume ala wali sobi ing atase waline bocah cilik. Ala wali sobi ing atase waline bocah cilik. Wajib ing atase waline bocah cilik. Wasobiyati lan bocah cilik wadon. Ya sobi lan sobiyah. Sifatnya sobi karo sobiyah. Al-mumayyizaini kang mumayyiz karone. Al-mumayyizaini kang mumayyiz karone. Mumayyiz itu orang yang bocah, yang anak kecil yang sudah mengerti. Mengerti artinya bisa membedakan barang ini baik, ini jelek, ini bermanfaat, ini membahayakan, ini bapaknya, ini ibunya, ini adiknya, ini kakaknya, gitu. Itu mumayyiz. Tetapi dia belum mukallaf. Mukallaf itu apa? Belum terbebani oleh syariat. Belum kewajiban melakukan sholat, belum kewajiban melakukan puasa, belum kewajiban melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh syariat. Tetapi ya, baik
baiknya si sobi karo sobia ini sejak dini dipelajari, diwarai, dituturi masalah kewajiban-kewajiban sebagai orang Islam, masalah akhlak, tentang akhlak, bagaimana melakukan kehidupan sehari-hari, baik cara makan, menggunakan tangan kanan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tergolong jelek berarti menggunakan tangan kiri. Itu anak kecil itu diajari seperti itu. Ketika sudah mumayyiz, wajib memerintahkan si wali, wajib perintah mari mumayyiz kepada mumayyiz baik laki-laki maupun mumayyiz sobiah perempuan. Perintah apa? Opo ayat murahuma, opo ayat murah, opo yang tau perintah sopo wali, merintah sopo wali huma ing asobi wasobiyah, huma ing asobi wasobiyah. Wali wajib memerintah bisolati kelawan lakoni sholat, bisolati kelawan lakoni sholat, wa yu'allimuhuma ahkama wa yu'allima lan wajib mulang sapa wali, wajib mulangi sapa si wali huma ing asobi wasobiyah, mulang mengajarkan ahkamaha ing biro-biro hukumnya sholat, ahkamaha ing biro-biro hukumnya sholat. Kapan wajib mengajari hukum-hukum sholat? Ba'da sab'i sinina ing dalam sakwise umur pitu biro-biro tahun. Ba'da sab'i sinina ing dalam sakwise umur pitu biro-biro tahun. Berarti ketika si sobi atau sobiah anak kecil baik itu laki-laki maupun perempuan ya, setelah umur 7 tahun ini si wali wajib memerintahkan sholat, bukan hanya perintah tapi wajib wa yu'allima ya, wa yu'allimahuma ahkamah ya, wajib mengajari tata cara sholat, wajib mengajari hukum-hukumnya. Kita ketika sudah diajari, karena si sobi atau sobiahnya umpama cerdas berarti cepat bisa ya alhamdulillah. Umpama ada lemot ya karena faktor EQ mungkin jadi suwe bisanya ya itu wajib diajari, kewajibannya mengajari, kewajibannya memberikan satu pelajaran hukum sholat dan hukum-hukumnya. Masalah pinter orang kemudian paham atau tidak itu carry, itu belakangan. Pinter ya alhamdulillah, terus gelem dilakoni ya alhamdulillah, nek ora gelem ya aja apa pas aja bosen-bosen. Intinya kewajiban bagi si wali berarti orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak ada berarti mbahnya ya, atau pamannya, adiknya, atau kakak kandung gitu. Mbak Yu kandung itu kandung itu wali, orang yang bertanggung jawab masalah itu, tanggung jawab kepada si sobi atau sobinya. Kewajiban apa? Kewajiban mulang mengajari sholat dan hukum-hukumnya. Hanya kewajiban itu, tidak berkewajiban untuk sampai bisa enggak. Intinya kewajiban mulang saja. Ba'da sab'i sini setelah si sobi atau sobia ini berumur 7 tahun. Kemudian waya dari balang mukul mentung sopo wali huma ing sobi lan sobia, huma ing sobi lan sobia. Bisa nih digebuk, bisa nih dipentung ala tarkiha ing atase ninggal sholat,
ba'da asyri sinina ing dalam 10 pira-pira tahun. Kasaumin kaya dene puasa, kasaumin kaya dene puasa. Apa kang mampu atau kuat sopo sobi atau sobia hu ing asaum atau kang mampu atau kuat sopo si sobi kalau sobia hu ing saum. Berarti bukan hanya tentang sholat saja tapi puasa juga wajib. Kemudian setelah umur 10 tahun diperintah sholat, sobi-sobia, bocah lanang bocah cilik diperintah sholat orang nurut, berarti wajib wayan riba, dipukul tapi pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak sampai ada asal itu ada bekasnya. Ba'da asri sinin, ketika sudah umur 10 tahun. Ini kewajibannya si wali. Nah, berarti apa? Ini kewajiban, berarti ketika dilakukan si wali mau melakukan hal tersebut berarti oleh ganjaran. Nek tidak melakukan berarti sebaliknya dosa. Adapun ketika sudah melakukannya, perintah tersebut sudah dilakukannya, bocah cilik, sobi-sobi diperintah sholat kemudian, tapi orang manut ini sudah tidak tanggung jawabnya si wali. Tanggung jawabnya perintah, kemudian mengajari tentang hukum sholat dan puasa itu tadi. Wajibu alaihi aibon taklimuhuma. Wajibu lan wajib alaihi ing atase wali aibon hale maning. Apa yang wajib apa taklimuhuma, apa mulang huma, apa mulang huma ing asobi wasobiyah, mulang mengajari ma ing perkara, ma ing perkara, yajibu kang wajib apa ma alaihi ma ing atase asobi wasobiyah, yajibu kang wajib apa ma alaihi ma ing atase asobi wasobiyah. Wa malam perkara yahrumu kang haram apa ma, wa malam barang atau perkara yahrumu kang haram apa ma. Jadi wajib mengajari tentang, mulang mengajari sobi-sobiah tentang apa? Sesuatu yang apa diwajibkan pada si mukallaf tentang sholat dan sebagainya. Kemudian hal-hal atau sesuatu yang dilarang oleh syariat juga wajib diberitahu. Mencuri itu haram juga wajib diberitahu. Kemudian sholat ini wajib juga wajib diberitahu pendidikannya. Ini taklim, ini ada apa? Taklim ini semuanya tentang ilmu, kewajibannya terutama. Kemudian ada tentang akhlak. Akhlak itu etika, bagaimana kita hidup sehari-hari. Kemudian nisbatnya bocah cilik, bagaimana adab atau berakhlak kepada yang lebih tua, bagaimana akhlak atau adab kepada tetangga, bagaimana akhlak kepada gurunya. Itu siapa yang wajib mengajarinya? Itu orang tua atau walinya. Kemudian ketika walinya nggak sanggup karena mungkin faktor waktu, karena ada kesibukan lain, usaha, dagang, bekerja dan sebagainya, ini boleh atau bisa dipasrahkan kepada orang lain yang sanggup. Boleh dipasrahkan kepada orang lain, guru, ustadz dan lain sebagainya.
pasrahkan ke madrasah diniyah, dipasrahkan ke sekolah, dipasrahkan ke TPQ misalkan, ini nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk tanggung jawab wali atau orang tua. Sudah bisa menggugurkan kewajiban sebagai wali, ini sudah bisa. Wajibu ala ulatil amri, wajibu lan wajib ala ulatil amri, ing atase pemerintah. Ala ulatil amri, ing atase pemerintah. Apa qatlu tarikis sholati, apa mateni wong kang ninggal sholat. Apa qatlu tarikis sholati, apa mateni wong kang ninggal sholat. Kaslan krono ninggale mau, kaslan krono males. Kaslan krono males. In lam yatub, lamun ora gelem tobat sapa tarikis sholat. In lam yatub, lamun ora gelem tobat sapa tarikis sholat. Ini tugasnya pemerintah. Pemerintah itu kalau di negara kita berarti paling tinggi berarti presiden. Di bawahnya ada banyak ada bupati, banyak ada sampai paling bawah tingkat RT. Ini wajib perintah, ini hukum asalnya ya. Jadi hukum itu ada hukum asal. Ada hukum asalnya perintah sholat, kemudian ketika tidak mau, hukum asal itu bagaimana? Qatlu tarikis sholat, dibunuh. Ya. Tetapi kalau praktek di negara kita, negara Indonesia kan nggak begitu. Tapi ini paling tidak kita tahu masalah tarikis sholat ini boleh dibunuh dengan syarat inilam yaitu ketika sudah di kompon tobat disuruh untuk melakukan sholat, ini tidak mau kaslan karena malas menabaikannya, ini boleh. Tapi ini hukum asal. Wa hukmuhu muslimun, wa hukmuhu utawi hukum tarikis sholat, wa hukmuhu utawi hukum tarikis sholat iku muslimun, iku wong Islam. Muslimun iku wong Islam. Berarti tetap walaupun kemudian orang yang meninggalkan sholat tetap hukumnya dia adalah orang Islam. Selagi dia syahadat, ya, walaupun meninggalkan sholat masih dihukumi orang Islam. Jadi orang dikatakan non Islam, dikatakan keluar di Islam, atau bahasa di kitabnya ridha, murtad, ini ketika sudah musyrik, atau berarti ini masalahnya masalah usul, masalah tauhid. Tapi ini sekedar orang sholat, ini masih Islam. Tapi kalau bisa disuruh taubat. Wa yajibu ala kulli muslimin amrun ahlihi. Wa yajibu lan wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa amru ahlihi, apa perintah maring keluargane muslim, apa perintah maring keluargane muslim, biha kelawan lakoni sholat, biha kelawan lakoni sholat, wa qahruhum lan maksa ing ahli, wa qahruhum lan maksa, wajib maksa ing ahli, wa ta'limuhum lan wajib mulang ing ahlihim mau ahlihi, wajib mengajarkan apa? Arkanaha ing piro-piro rukune sholat, wa syurutuha lan piro-piro syaratnya sholat, wa mubtilatiha lan piro-piro perkara kang batalaken sholat, wa mubtilatiha lan piro-piro perkara kang batalaken sholat. Berarti wajib juga kepada semua orang Islam, ya, kulli muslim bahasanya. Redaksi di sini kulli muslim, berarti semua orang Islam tanpa pandang bulu. Ini bagaimana? Amru ahli, perintah maring keluarganya. Keluarganya itu siapa yang terdekat, berarti ayah, anak,
kalau kita nisbatnya kita berarti ada dua orang tua ya. Kemudian ada kakak, anak adik, anak ponakan, ada misanan sepupu, wajib perintah sholat. Berarti ketika ada keluarga kita nggak mau sholat, kita wajib perintah. Adapun dia mau atau enggak, ya terserah. Yang penting kita sudah berkewajiban untuk menggugurkan kewajiban. Seperti ya, menggugurkan kewajiban kita gitu. Intinya, misalkan ada kita melihat satu orang sedang tidur, misalkan tidur, terus pada waktu tersebut waktunya sholat, tapi masih tidur. Bagaimana tanggapan kita? Tanggapannya ya dibangunkan, disuruh untuk sholat sampai dia sadar. Kalau sudah kita bangunkan, dia sudah sadar, sudah dibangunkan, tetap saja tidur. Mengabaikan ajakan kita bagaimana? Ya sudah ditinggal nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita adalah apa? Mengajak. Apalagi kalau orangnya sudah bangun, sudah sadar, waras misalkan, ini berarti lebih enak lagi. Ya. Orangnya bukan orang tidur malah lebih enak ya enggak? Kalau nisbat orang tidur ya dibangunkan. Kalau sudah bangun misalkan diingatkan, sholat bocah misalkan. Ini kewajiban kita. Adapun berbicara belum, ya, yang kita ajak mengabaikan kita nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengingatkan. Itu wajib setiap muslim mengingatkan keluarganya, mengingatkan sahabatnya, mengingatkan tetangganya, mengingatkan ya begitu dan seterusnya. Tentang apa? Wa ta'limuhum arkanaha wa syurutaha wa mubtilataha, ya. Tentang mengajarkan rukun-rukunnya sholat, ya. Bukan hanya sholatnya, rukun-rukunnya. Rukun sholat itu wajib dilakukan ketika kita melakukan sholat. Mulai dari niat, kemudian membaca suratul Fatihah, tumakninah itu rukunnya. Ketika rukun sholat tidak dipenuhi, maka bagaimana sholatnya tidak sah. Wasyurutoha, dan syarat-syaratnya sholat. Syarat sholat ada berapa? Syarat sholat itu kewajiban yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Yang pertama balik misalnya, balik. Yang pertama Islam. Ketika sudah Islam, dia balik atau enggak? Balik itu disebutnya laki-laki berarti dia umur 12 tahun. Misalkan umumnya 12 tahun yang ditandai dengan baik dengan ikhtilam dan sebagainya. Perempuan 9 tahun. Itu syarat. Kemudian syarat lagi menghadap kiblat. Orang kena madhep. Ngalor madhep itu, pokoknya madhepnya kiblat Ka'bah. Di Indonesia kiblatnya berarti ke barat. Enggak mesti ke barat semuanya. Yang posisinya di sebelah barat Ka'bah berarti menghadapnya timur. Kebetulan negara kita posisinya di sebelah timur Ka'bah. Kemudian termasuk syarat lagi yaitu apa? Berakal. Iya, termasuk berakal. Kemudian tempat pakaian, ya. Terus kitabnya ini suci. Kita berarti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tempatnya suci. Pakaiannya kita kenakan suci. Itu termasuk yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sholat. Suci ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil cara membilangkannya kemarin berarti apa? Wudu. Zalatul hadas yang kecil ini berarti wudu. Kemudian zalatul hadas besar berarti mandi. Mandi itu pengertian mandi ya, yang jarang diketahui. Mandi itu dia membasuh semua anggota badan kita dengan niat. Dengan apa? Niat. Kalau nggak niatnya nggak sah. Walaupun ya mandinya nggak pakai sabun misalkan, kalau basah semua ini dihukumi mandi. Yang penting basah semua, kemudian niat. Mandi pakai sabun misalkan tapi 10 tok ya kan begoro 100 jenenge walaupun menggunakan wangi.
karena sudah pakai sabun. Tapi nggak pakai sabun tapi basah semua, kemudian niat, hukumnya sah karena sudah terbasuh semua. Kemudian dia sudah niat, walaupun mambune si ajeng, walaupun mambune si ajeng, karena nggak pakai sabun misalkan, tapi dia sah mandinya. Izalatul hadasil akbarnya sah. Wabuktilati dan semua sesuatu yang membatalkan sholat. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu banyak sekali. Itu harus kita tahu, kemudian harus kita ajarkan kepada orang lain. Sholat ngomong misalnya batal, paling tiga kali. Kemudian gerakan yang lebih dari 3 kali ini membatalkan sholat. Makan, minum atau keluar dari masjid, lubang depan atau belakang ini bisa membatalkan sholat. Lubang belakang misalkan berarti kentut misalkan, keluar angin atau napasnya langsung membatalkan, itu otomatis membatalkan sholat. Nah, semua ini harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat kita. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wa kullu man qadiru alaihi wa kulli man lan saben-saben wong qadira kang mampu sapa kulli muslim, qadira kang mampu sapa kulli muslim alaihi ing atase qahruhum wa ta'limuhum ila akhirih, alaihi ing atase qahrihim ta'limihim ila akhirih. Ya. Man qadiru. Kemudian min ghairihim saking liyane wali, min ghairihim saking liyane wali. Berarti bukan hanya keluarga kita, orang-orang man qadiru alaihi, ya. Orang-orang yang sekiranya kita mampu menjangkaunya, ya enggak apa-apa, kita wajib untuk mengingatkan. Orang-orang yang masih ada kemungkinan kita jangkau karena mungkin satu organisasi, ya, adalah pada boy apa jenisnya usahanya, misalkan saya tukang listrik misalkan di PLN, teman saya kan banyak, saya bukan walinya, cuma saya bisa menjangkau dia, sama-sama satu tim, misalkan tim dalam bekerja, dalam berdagang, ini kita kira-kira mampu untuk mengingatkannya, ya berarti nggak apa-apa, lebih baik kita mengingatkan. Kita kira-kira kita bisa untuk apa mengajarinya, ya kita ajari. Kira-kira kita bisa untuk mengulang, ya kita ulang. Gitu. Itu kewajiban ala kulli muslimin amru ahli dan seterusnya. Wajib perintah, wajib mulang, wajib memberitahu tentang rukun-rukun sholat, tentang syarat-syarat sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Itu ya bisa dipahami kira-kira. Itu contoh membatalkan hadas. Contohnya tadi. Berarti keluar angin dari lubang belakang. Permutaan pasir langsung, berarti ini iya. Takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Bisa jadi contoh. Itu contoh bahwasannya apa? Keluar angin dari lubang belakang itu membatalkan wudhu. Saya anginnya itu tadi batal, baik disengaja atau tidak disengaja membatalkan wudhu. Baik sengaja atau tidak disengaja, ketika kita sholat berarti otomatis sholatnya batal. Gitu ya. Keluar angin nggak wajib cewek, wajibnya wudhu. Misalkan wudhu kecil, kalau ampasnya keluar, nah itu wajib dibersihkan. Karena kopet. Ya, paham kira-kira ya. Paham. Ini alhamdulillah kita selesai satu pasal. Satu pasal kita selesai. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan, silakan. Gus, Ngopi dulu. kopi ke, obe.
Dibuka pertanyaan, silahkan. Kopi maba, barangkali ada yang bertanya. Saya silahkan. Bagus. Langsung. Gus, dari tanglet kula Gus. Tanggal nopo Mas Buong? Nggih. Jadi kewajiban seorang wali, kewajiban wali kan Wali untuk apa? Wali kutub apa wali? wali ben. Ya, Kewajiban wali kan mengingatkan, ya. mengingatkan, mengajari tentang sholat, rukun sholat dan lain-lain. Itu batasannya dari umur 7 tahun sama mampuse apa 7 tahun sampai berapa tahun gitu Gus? Apa selawase ya seorang wali itu wajib mengingatkan terus? Dan itu berarti tadi di apa ada redaksi apa ya jibu ala wali sobi ya wasobia ini wajib memerintahkan sholat, wajib mengajari sholat tentang hukumnya, tentang syaratnya, tentang hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Ini wajib kewajiban wali. Kewajiban sampai kapan pertanyaannya? Ya. Kewajiban sampai kapan? Ya sampai dia mengerti, sampai dia balik. Kalau sudah balik, kemudian sudah diingatkan, sudah diperintah sholat, ya sudah. Adapun kalau dia nggak mau, berarti sudah bukan kewajiban di kita. Berarti sampai balik ya Gus? Iya, sampai balik, kemudian dia sudah. Yang penting kita wajib perintah gitu, wajib memerintahkan, wajib mulang. Malah kita nggak bisa mulang bagaimana karena faktor waktu misalkan, karena sibuk usaha, sibuk dagang, sibuk bekerja, ya dipasrahkan kepada orang yang bisa, yang dipercaya untuk mengajarkan sholat tersebut. Kalau misalkan apa rewel bandel tetap nggak mau sholat bagaimana ya sudah, yang penting kita kewajibannya adalah apa merintah, kewajibannya memerintahkan, kewajibannya mulang. Jadi perlu diketahui kewajiban orang Islam itu ngaji misalnya, ngaji atau belajar. Kita wajib pun ngaji dok, belajar dok. Adapun paham orang paham, bisa orang bisa, otaknya mampu orang itu apa ukuran belakang, urusan kiri. Sepenting kita sudah mengukurkan kuat. Yang penting kita sudah usaha. Hasil nggak usah di terus itu apa namanya takdirnya Allah Taala. Itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah apa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting wajib kita wajibnya ngaji, wajibnya nisbat perintah berarti kita wajibnya memerintahkan, wajibnya mudah. Nah terus niki Gus, dan yang sering ya kita bicara mungkin duduk pasal ini ya Gus ya, cuman masih ada hubungannya tentang sering mendalami wong-wong iki lho Gus. Ketika sholat setelah tahiyat akhir Ya. Setelah tahiyat akhir kayaknya sebelah mani kayaknya rampung ya salam. Tahan temen be. Terus kok salah ya. Cuil men pada ya kacekur pirang de TikTok lah. Salah seperti itu. Iya joge. Joge gue Mulang maning ya. Gue mulang maning apa keprimin Gus? Jadi gini, kan sering kali kita dalam sholat kemudian kita ingin membuang hadas, ya bang? Ya. Ingin membuang hadas. Kalau menahan hadas di luar sholat itu hukumnya makruh. Misalkan kita pengen kencing, kita ditahan kencingnya, padahal kita bisa saja kencing di kamar mandi ada. Iya. Itu hukumnya makruh. Kita pengen kentut kok ditahan saja dengan tujuan kita mau menjaga kesucian kita misalkan, itu hukumnya makruh. Tetapi kalau di dalam sholat ya, kita menahan hadas tersebut hukumnya wajib. Wajib ya jangan sampai keluar dulu. Kalau misalkan keluar bagaimana? Ya batal wudhunya. Kalau batal bagaimana? Ya batal sholatnya. Kemudian perlu diketahui lagi salam hampir sebelum salam kita pengen untuk
Ya salam satu kali saja. Karena salam yang pertama itu rukun sholat. Nek rukun sholat berarti wajib. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Berarti misalkan habis salam pertama kita kentut, ya sudah, kan sudah salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini jangan ditambahin lagi. Salam kedua kan sunnah. Kemudian baru kentut, belum sampai salam kedua, ya sudah, berarti sholatnya selesai, sholatnya sah. Salam kedua duit ya, Salam kedua kan sudah kentut, jangan nggak usah salam. Karena salam kedua ini bukan rukun sholat. Ini Sunat. rukunnya adalah salam yang pertama. Kewajibannya adalah salam yang Pertama. Terus niki Gus. Mau pergi cuki ya, Cuk? Biasa. Pergi cuki. Pertanyaannya Gus, ketika tahiyat akhir imam terus ngomong asal ya imam kilo imam sholat terus ngomong assalamualaikum imam ume waalaikumsalam ngomong Gus jawab waalaikumsalam imam nanti begini. sedangkan salatnya jadi wajib. Rukunnya itu bukan menjawab salam. Rukunnya sholat ini mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan menjawab salam. Ya. Ini nggak boleh. Oh, orole. Nggak boleh. Yang salam itu ya salam assalamualaikum. Iya. Tidak kewajiban, bahkan orang-orang wajib untuk menjawab yang sebelahnya. Berarti makmum jawab waalaikumsalam. Ya orole ya Gus ya. Nggak boleh. Emang ngenamu. Ya bukan ya. Intinya yang termasuk rukun adalah dulu salam yang Pertama. Yuk gantian. ya silahkan. Ini berarti seputar sholat ya, malah penting sekali. Iya. Ya silahkan sambil ngopi. Seruput Gus, oke nek. Dut time. Dudut. Yo. Ada pertanyaan? Kalau nanya takon maning nggih. Lanjutkan. Gus, lu tahu Gus, Monggo. itu kalau orang sholat nggak pakai kopiah itu gimana hukumnya? Berarti termasuk syarat sholat adalah menutup Aurat. syarat sholat termasuk adalah menutup aurat. Auratnya laki-laki itu dari Perut. pusar sampai lutut. Hmm. Itu aurat asalnya seperti itu. Adapun yang pakai baju tadi tertutup dari atas ini sampai bawah ini lebih baik. Karena apa? Etikanya kita bertemu dengan orang lain saja ketika nggak pakai baju ini malu. Apalagi kita soal mari Gusti Allah. Apalagi kita mau menyembah Gusti Allah. Di apa namanya diusahakan serapih mungkin, diusahakan sebaik mungkin pakaian yang kita kenakan, baju yang kita kenakan itu sebenarnya. Adapun pertanyaannya bagaimana memakai kopiah atau peci? Ya. Jadi kopiah atau peci ini ya bagus digunakan lebih baik. Misalkan nggak pakai nggak apa-apa. Ini kan tujuannya untuk apa namanya rambutnya supaya tidak Menutupi batuk. menutupi jidat, tidak menutupi jidat. Umpama rambut kita sujud tertutupi, jidat kita tertutupi rambut, berarti sujud kita tidak sah. Tapi kan misalkan yang rambutnya pendek kan nggak masalah, pakai peci nggak pakai peci nggak masalah. Artinya nggak masalah, nggak ada rambutnya sih, tetap bisa sujud.
Yang rambutnya panjang kan potensi bisa menutupi jidat ketika kita sujud. Yang nantinya sujud kita nggak sah. Kalau sujud kita nggak sah berarti sholatnya tidak Sah. sah. Kalau menurut etika atau adab ya lebih baik pakai peci. Kalau misalkan nggak pakai peci ya nggak apa-apa. Sholatnya masih bisa sah dengan syarat tidak ada sesuatu baik itu rambut atau yang lain yang menutupi jidat kita. Rambut berarti rambut itu dalam artian rambut sing kene ya Gus ya. Iya. Dudu rambut sing ini kadang kan banyak orang sing iya ning batuk iki kadang rambut-rambut cilik-cilik ngene. Tompel kan. Ya cuma tompel. Misalkan anak tompel gini ke. Ini batuk kayak. Tapi biasanya kan rambutnya Gus. Iya. Goblok. Kowe termasuk menutupi jidat apa ora Gus? Kan rambut kan itu yang diambil itu rambut mana bibir roksi, rambut kepala, iya kepala sini. Kalau rambutnya di sini tidak dianggap. Berarti dudu kabeh rambut ya Gus ya. Berarti rambut kepala. Atau mungkin sorban yang kita kenakan. Misalkan kita pakai sorban, misalkan sholat selendokkan sorban. Ketika kita sujud, jangan sampai sorban yang kita selendokkan di kindiran itu pundak kita, kemudian kita gunakan untuk sujud misalkan. Ini bisa membatalkan sujud kita. Jadi bukan hanya rambut, sorban atau baju kita misalkan yang ada sayapnya, ini jangan sampai menutupi jidat kita ketika kita sujud. Kalau sajadah nggak apa-apa. Kalau sajadah nggak apa-apa, karena sajadah memang digunakan untuk sujud. Iya. Kecuali sajadahnya yang paling patuk kalau limon. Tempelak. Tengah batuk iki. Roli. Gus, mananya Gus? Ya silakan. Saya kan rambutnya badan panjang ya. Iya. Kalau misalnya mau sujud, kadang saya gini dulu. Kan waktu di kampus itu kan nggak pakai peci sih, nggak pakai peci. Kalau di kampus. Iya. Kalau misalnya mau sujud, terus saya gini dulu, tapi langsung sujud kayak gitu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu kan bentuk usaha kita Oh, nggak apa-apa ya. supaya Cuma gerakan ini nggak nyampe 3 kali. gerakannya kan cuma 1 kali. Iya. Si karet mah. Tapi lebih baik sangu peci. Gue kalau bisa pondok gue, masuk takon-takonnya sungkan. Ada pertanyaan tuh kalau. Ya kadang dikunci sih. Jadi sing menutup aurat kan jarane kan auratnya mau lanang gue dari pusar sampai lutut Gus. Iya. Nah, syarat saya sholatnya kudu tutup aurat. Iya. Nah, kita misalkan sarungnya anak bolong cilik pun. Ya Kena rokok. kena rokok mau apa kan sering ya Gus ya. Gue primen Gus. Jadi Sebelum kalau ke sholat ya. apa namanya sarungnya bolong ini biasanya perokok ya. Iya. Sarungnya bolong saya kemudian nanti bisa tembus maring kulit ya. Iya. Bisa tembus, bisa kelihatan. Kalau kulit itu satu paku lah, bolongan paku yang kecil. Misalkan ini sudah memperlihatkan auratnya. Tapi kan si miliuner Gus. Nah, ya bukan masalah yang lain. Lihat pakaian yang untuk menutup aurat kita belum memenuhi syarat. Kalau belum memenuhi syarat bagaimana ya? Belum saja kita dianggap belum melakukan syarat-syarat untuk Salat. Makanya nggak kena rokok gitu. pokoknya syarat sholat itu akan menutup aurat. Ketika auratnya belum beres, berarti belum ada syarat untuk melakukan sholat. Kalau belum beres, dicukupi dulu syaratnya, dipenuhi dulu syaratnya baru kita sholat. Tapi kalau misalnya sarung kan bolong nih, kecil kan ya. Tapi pakai celana kolor dalamnya. Nah, Nggak kelihatan itu kulitnya. bentuk solusi yang lain, berarti bagus. Nggak apa-apa ya. Sarungnya belum apa-apa, gunanya untuk jaga-jaga. Rokok ini kalau sholat pakai celana pendek. Kecuali pakai kolor dong gitu ya. Makanya mas. Tompel. Barangkali sarung kita yang kita pakai ini ada yang ada yang bolong. Kalau kita pakai celana pendek kan Ketutupan. ada penutupan. Solusi. Terus ya Gus, kadang saya dulu ya waktu kecil gitu ya Gus ya kadang sok ngalami ketika sholat Kolor deh. ora kadang sholat kadang muter sapu hidup dadene tangi
Dedenya tangi tangi kayak gitu. Tapi tidak apa ya, tidak menimbulkan hasrat Gus. Cuman ya duduk tangi bener deh. Biasanya subuh ya Mas. Ya kadang subuh. Butuh kehangatan. Iya. Ora kadang ketika orang berpikiran mana-mana pun kadang tangi dewek. Sering alami apa ora? Iya. Pasti sering alami, pernah alami. Lagi subuh Seringkali kita dalam melakukan sholat itu kelingan macam-macam. Sholat kelingan duit, Iya. sholat kelingan semuanya orang misalkan. Iya. Sholat TV covernya bocor orang misalkan, ya kan macam-macam. Kita bokong kan. Kemudian sholat kelingan sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Yaitu termasuk bukan hal-hal yang membatalkan sholat. Orang apa? Yang penting sholat itu kita ada usaha untuk khusyuk. Yang penting usahanya. Yang penting kita usaha untuk khusyuk. Jadi khusyuk itu nggak ujuk-ujuk menuju bisa khusyuk. Ujuk-ujuk kita bisa sempurna sholatnya dengan di tempat khusyuk itu susah. Terus bagaimananya harus usaha khusyuk itu. Salah posisi. Jadi yang itu tadi itu bukan hal yang membatalkan sholat, bukan termasuk. Tapi usaha ben mengkiro. Ya berarti kayak ning pas angin. Berarti arep apa Gus ya? Apa? Oh, gitu. Batal. Itu kan termasuk juga alamiah. Iya, alam itu tangi dhewek kayak iki. Natural lah misalnya. Ya memang Jadi hartanya langsung cerot. Nah, gua batal ya. Tapi kur tangi to ora ngulet. Aja mundur aku. Tangi to ora ngulet ora apa-apa, Cuk. Ya bisa mundur. Ya ora maksudnya kan ben ngerti loh. Intinya seperti itu bukan termasuk hal yang membatalkan sholat. Kadang tahu. Iya kan? Anak apa orang ketika sholat itu pas pada waktu sujud atau sujud yang benar itu kakinya seperti apa, tangannya seperti apa. Berarti sujud ya, tentang sujud dalam sholat. Berarti anggota sujud itu kan banyak, berapa anggota sujud ya, termasuk jidat kita sujud. Terus apa lagi? Telapak tangan kita sujud. Jari, terus kedua lutut kita harus nempel sujud. Berapa berarti? Beda. Kedua telapak tangan, kedua lutut, dua kaki. Ini harus nempel tanpa ada penghalang. Itu ketika sujud. Kalau guru saya Kiai Haji Maimun Zubair Mahmud itu ketika sujud atine juga sujud. Hati kita harus sujud. Bagaimana? Ya yang tahu kita sendiri. Ya, hatinya sujud. Lah yang benar itu kakinya, jejak kakinya itu Cepat iki. cepat, Ngangkang. tengkurap, Apa semuanya bisa, semuanya tidak apa-apa. Ya. Hukum aslinya itu apa? Ya harus ini madal bahasanya ya. Madar. Mantep. Iya. Itulah pokoknya lah. Begitu juga dengan jidat kita. Bahasa Indonesia apa jidat ya? Ini harus benar-benar sujud. Batuk kita harus benar sujud. Kalau gambaran kita pikirnya biasanya misalkan ada kapas, kapuk itu harus terpenet kamu. Bukan sujudnya ngambang, nempel tapi masih ditahan. Tidak 100%. Dia harus los, netral, natural gitu loh sujudnya. Ya orang dipakai tenaga menet banget ya enggak. Kemudian pada nahan tempatnya mungkin kotor misalkan ya. Bukan najis tapi kotor sama najis beda. Ini kadang kalau tempatnya kotor sujud kita nggak pede. Iya. Maka dia mengambang itu nggak boleh sebenarnya. Harus los aja lah ya. Iya. Paksain. Karena sesuatu itu ada yang kotor, ada yang najis. Kalau najis pasti kotor, kalau kotor belum tentu Najis. Misalkan pakaian kita digunakan untuk ngecor misalkan, kotor nggak? Kotor. Tapi nggak najis, itu cuma kotor. Pakaian kita digunakan untuk menjadi pupuk yang kemudian itu
pasir Pasir juga nggak najis. orang najis semua. Pupuk menjadi Nah, hitam. pupuk yang pupuknya itu dari kandang, ya berarti najis. Bahkan kita tertempel oleh pupuk tersebut berarti najis. Dia kotor juga dia najis. Tapi ingat semua kotoran itu tidak najis. Kalau misalkan debu, pasir ini nggak najis. Orang najis man. Jadi sujud itu harus ya biasa, wajar, netral biasa, nggak usah ditahan-tahan. Nempel biasa, nggak usah pakai power, tenaga juga enggak, ya biasa saja. Ya kadang ketika kita sujud ning tempat sing dan kotor ya Gus ya. Kadang apa penangan nafas supaya bau supaya remambu. Apa ya Gus ya? anggota maksudnya. Intinya dalam sujud itu harus los. Kalau misalkan nafas misalnya nggak mampu, biar nggak mampu ya terus yang penting kita tumaninah wajibnya. Dalam sujud itu yang penting tumaninahnya. Tumaninah itu diam sejenak, sekadar membaca tasbih subhanallah. Syukur-syukur kita juga membaca doa ketika sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kali. Misal kalau ada praktek sholat tarawih kan otomatis kita nggak bisa, karena imamnya kan cepat, karena imamnya kan Waktu mengondisikan dengan kondisi sekitar. Umumnya sholat tarawih ya cepat, karena mungkin request dari jamaahnya seperti itu. Terus bagaimana ya, cuma kewajiban untuk tumakninah saja. Membaca misalkan dari subhanallah terus tangi imam ya subhanallah biar aklas semua. Yang penting kewajibannya adalah anggota sujudnya sujud semua, kemudian tumakninah. Ya silakan barangkali ada yang lain. Ini terkait sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Ketika kita sholat Jumat, masjidnya itu penuh. Nah, setelah penuh itu berarti kan makmumnya banyak, melebar ke mana-mana semuanya. Nah, melebarnya ke jalan raya sampai umumnya beratus-ratus kilometer. Ya. Apakah itu masih sah sholat Jumatnya sebagai imam atau tidak? Jadi ini tentang sholat Jumat dalam masjid misalkan sampai ke jalan. Jadi di masjid misalkan kita datang ke masjid itu disunahkan untuk melakukan sholat dihormatin masjid. Untuk kita hormat kepada rumahnya Allah Ta'ala, kita sunnah untuk melakukan sholat berrakaat gitu ya. Kalau masuk masjid ya sunnah. Misalkan kita nggak kebagian di masjid di jalan misalkan, ya nggak usah tahiyatul masjid, karena nggak ada sholat tahiyatul jalan, itu nggak ada. Jadi sholatnya ketika misbahnya masjid cedak aula itu ke masjid ya nggak apa-apa sholat tahiyatul masjid di aula. Tapi kalau kita jatahnya di MI misalkan, dia nggak usah sholat tahiyatul MI, nggak usah sholat Jumat di situ, sholat Jumatnya saja. Terus sampai batas mana sholat Jumat karena makmumnya melebar. Intinya kita bisa sampai usul sampai ke imam. Nanti misalkan sampai ke jalan, ya selagi nyambung makmum dari makmum ke makmum sampai imam nyambung, ya sah sholatnya. walaupun kita tidak melihat gerakan imam. Walaupun kita tidak melihat gerakan imam, Iya. tapi kita bisa melihat gerakan makmum yang lain. Makmum yang lain melihat gerakan makmum yang lain, makmum yang lain melihat gerakan makmum yang lain lagi sampai ke gerakannya imam, nyambung gitu ya. Itu sholatnya sah, walaupun dia sholat bukan di masjid, sholatnya di jalan tapi jalannya suci. Tapi sampai ke dalam rumah namanya. Sampai ke dalam rumah misalkan, ya nggak apa-apa. Yang penting dia nyambung ke imam. Nyambungnya dengan syarat jangan mundur, jangan apa? Jangan mundur. Nyambung ke imamnya menyamping, baik itu menyamping kanan atau menyamping kiri. Kalau mundur ya nggak bisa. Sementara sholat ini kamar. Yang penting ketika kita sholat di rumah, sholat Jumat di rumah misalkan, karena rumahnya dekat masjid misalkan,
atau di jalan. Yang penting kita bisa sampai ke imam dengan berjalan itu tanpa mundur. Nah, bisa seperti itu berarti dia sah sholatnya. Tanpa mundur, Gus. Tanpa mundur. Berarti kita sudah sampai ngarep imam. Jangan sampai Posisinya depan imam. Jangan sampai mungkin kan prakteknya di mana ya? Nah, dia jangan sampai mundur sih gimana ya? Ya intinya menyamping. Misalkan praktek di masjid Jeddah misalkan ya. Masjid Jeddah itu ada kanan kirinya di depan masjid itu ada 2 rumah. Yang satu berarti rumahnya Pak Imam ya kan? ya. Kita kalau sholatnya di depan pendoponya itu apa aja namanya Oleh Teras. teras. mumpung ya, depan mumpung itu nggak apa-apa kan, bisa nyamping ke kanan berarti kita bisa sampai ke imam dengan menyamping berjalan ke kanan bisa. Tapi kalau sholatnya di dalam rumah otomatis kita nggak bisa ke kanan, mundur dulu baru kanan. Nah, yang di dalam rumah itu yang nggak sah. Iya. Berbeda kalau kita sholatnya di dalam masjid, tetapi nyampe imam harus dengan mundur nggak apa-apa. Kalau dia sholatnya di dalam masjid bukan di luar masjid. Misalkan kita sholat di lantai 2, lantai 2 tangga lantai 2-nya kita nyampe ke lantai 2 itu posisinya di luar masjid. Otomatis kita mau ke imam nggak mungkin loncat, harus mundur dulu sampai ke imam. Itu nggak apa-apa karena dia tergolong dalam masjid. Yang harus sampai ke imam dengan berjalan menyamping atau maju, tidak boleh mundur. Ini hukum untuk orang yang di luar masjid. Hukum untuk orang yang posisinya di luar area masjid. Berarti kalau di masjid benda itu masjid jami ya? Masjid jami. Iya. Kalau makmumnya sampai Karangmulia sampai Patakan di jalan berarti tidak apa-apa ya? Ya bisa jalan tapi sampai ke imam menyamping. Ya nggak apa-apa. Dengan syarat makmumnya juga melebarnya sampai situ, orang derekan dari kono. Iya. Intinya ada makmum yang lain yang dimana kita bisa melihat makmum tersebut bisa melihat makmum yang satunya lagi dan terus sampai imam. Tapi kalau pas di gerbangnya itu ditutup, semuanya ada pagar besinya ya, Iya. ditutup, apakah masih sah? Nah kalau ditutup nggak sah, Walaupun Gerbangnya. pagar besinya bolong-bolong. nggak sah karena dia tidak bisa berjalan. Besinya harus dibuka dulu pagernya. Jangankan bolong-bolong, misalkan nggak bisa masukkan mata untuk pakai kaca kan harus pandang, kita bisa melihat yang di dalam kaca tersebut. Itu juga nggak boleh. Harus benar-benar ada jalan yang kita bisa masuk. Lewati. Pintu. Paham dia? Ini kok umur ini Kang. Wong ngene sembayang mburi pisan. Terhalang boleh. Terhalang min. Kaca. Berarti walaupun pring ya, bambu ning ngarep masjid ya. Iya. Kur bambu tok selenjer ngarep masjid, terus makmume ning bawah pring umpamane. Tetep ora salah ya, ora bisa jalan maju sih, tutup pring kudu meloncat. Iya. Umpamane kudu Intinya meloncat. tertutup itu dengan sesuatu yang adatan, sesuatu atau hal yang bagus secara adat. Contohnya pintu misalkan. Ketika pintu tutup berarti kita nggak bisa berjalan. Misalkan sekedar bambu apa jenenge malang, sekiranya biasanya nggak ada bambunya, itu cuma di dalam bambunya. Terus kita juga bisa meloncat ke situ ya nggak apa-apa. Kan biasanya kan bambunya. Nah kalau di itu kan di apa ya, Masjid Bumia itu, Iya. itu kan ada gerbangnya. Ada gerbangnya. Nah, kalau gerbangnya ketutup umpamanya, Nah. makmumnya di luar gerbang, berarti ini enggak sah. Nah, itu nggak sah karena gerbang tersebut umumnya untuk penutup. Ya, gerbang itu sebagai adatnya itu sebagai penutup pintu gerbang. Ini kalau gerbangnya ditutup, orang yang di luar gerbang ya nggak sah sholatnya karena dia tidak bisa sampai ke imam. Solusinya bagaimana gerbangnya dibuka walaupun sedikit, sekedar orang bisa masuk. Umumnya kalau masuk gerbang ya ukuran 1-2 keramik lah, memang udah sebagai syarat. 60 cm, Mas. Terus mau nanya Bu,
Iya. Masalah hukum mengingatkan sholat ya. Kadang kan di lingkungan kita ada orang tua yang jarang sholat. Yang jarang sholat. Iya. Terus cara mengingatkannya itu seperti apa ya biar enak. Cara mengingatkan orang yang Iya. tidak mau sholat Yang lebih tua padahal dari kita orang loh. tersebut lebih Tua. secara usia lebih tua. Iya, lanjut lah. Ya dengan halus saja kita ajak dia sholat, kita ajari dia sholat, kita ajak dia sholat dengan cara yang wajar saja, dengan cara yang baik. Misalkan masih nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita adalah mengajak orang tersebut supaya mau melakukan sholat. Jadi sudah ajakan kita, perintah kita kepadanya itu sudah bisa menggugurkan menggugurkan kewajiban. Juga banget mau dan sholat bukan sih. Jadi hasil intinya jamaah sebanyak apapun di dalam masjid ya, itu bisa sampai berkemanapun itu bisa sah dengan syarat makmumnya nyambung sampai ke imam. Kemudian makmum tersebut bisa berjalan ke imam tanpa mundur. Boleh menyamping kanan, boleh lagi menyamping kiri, lebih boleh lagi maju ke depan. Sampai kemanapun boleh. Walaupun karena jamaahnya banyak sekali ini bisa sampai masjidnya di Kali Gadung, makmumnya sampai ke Bunda misalnya, ini nggak apa-apa. Tapi dengan syarat itu tadi, makmum bisa sampai ke imam dengan tidak mundur. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kalau cukup ya Bang Eldin? Iya, kalau cukup saya sudahkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa kita ambil manfaat, kemudian bisa membawa keberkahan untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.